Aja itu dia Tribuners, Natasha Lensu. Hai Tribuners. Ya, selamat sore Tribuners. Pada hari ini saya Injilita Karur sangat merasa senang sekali karena hari ini Tribuners tepat di samping saya ini saya bersama dengan wanita yang berprestasi, yang kece, milenial, dan pastinya cantik Tribuners. Oke, langsung sapa saja itu dia Tribuners, Natasha Lensu. Hai Tribuners, salam Injil, salam sehat semuanya, apa kabar? Baik, pasti ya, baik ya, baik. Iya, baik tentunya. Oke nih Tribuners, nah karena di sebelah saya ini saya bersama dengan Natasha Lensu. Mungkin para Tribuners ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Nah kalau yang tahu, ini adalah seorang wanita cantik muda yang pastinya energik juga dan dia sangat berprestasi dan juga bekerja sebagai presenter TV di Kompas. Wow, menarik sekali, Kompas Manado nih Tribuners. Nah sekalian saya akan mengupas semua profil mengenai Tasya, akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Tasya. Langsung saja Tribuners, mungkin para Tribuners supaya lebih dekat lagi Tasya bisa perkenalkan diri. Oh siap, perkenalkan diri singkat aja dulu ya. Oke. Nanti bisa lebih dalam ditanya jawab aja ya. Tadi sudah Injil bilang saya Anastasia Lensun. Kemudian sekarang saya berusia 23 tahun. Profesi sekarang reporter dan juga presenter berita atau news anchor di Kompas TV, khususnya untuk di Biro Manado. Kemudian juga ada kayak job-job MC, moderator, terus ada host-host freelance yang juga sering saya ambil. Sampai akhirnya kenapa juga dandanannya masih begini, karena tadi habis nge-MC acara di 4 Points. Terus akhirnya ketemu sama teman-teman Tribuners nih gitu. Kalau aktivitas sih sejauh ini sekarang kantor ya, karena memang sebenarnya Tasya juga baru selesai jadi alumni, baru selesai jadi mahasiswa, sekarang alumni, baru wisuda di bulan Agustus baru-baru ini. Saya ambil S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Samratulangi Manado, Ilmu Komunikasi di FISIP gitu. Mantap. Apalagi ya? Pacar. Pacar. Langsung di strike pacar. Pacar ada dong. Pacar ada. Jangan kecewa para Tribuners. Mungkin sudah kecewa kayaknya. Pacar ada lah ya gitu. Oke. Ada Terus lagi? apa ya? Sekarang aku sebenarnya tinggal di Manado. Jadi Tasya tinggal di Manado untuk sementara waktu karena sambil bekerja. Tapi kalau domisili sebenarnya aslinya Minahasa Utara, Injil, di Wangurer, Kecamatan Kupang Selatan gitu. Ya palingan kalau weekend gitu atau misalnya ada hari libur pulang ke kampung. Kan cuma dekat 1 jam sesampai. Itu aja sih, nanti kalau yang lain mungkin ada juga yang mau nanya silakan atau Injil aja yang langsung nanya ya. Iya, langsung aja nih. Tadi kan bilang tuh Tasya presenter, reporter, ya, news anchor. Nah, kesibukannya sehari-hari ini? Sehari-hari Terakhir ini kan aku sekarang Tasya kan habis skripsian, terus akhirnya wisuda Agustus barusan bulan lalu. Nah sebenarnya kan Tasya itu status di Kompas TV Manado freelance karena sambil kuliah toh, jadi kerja freelance. Jadi Tasya hanya kerja paruh waktu istilahnya dang. Paruh waktu sambil kuliah. Nah setelah selesai kuliah dimulai September ini masih freelance. Jadi siaran pagi di Kompas TV karena kalau di Kompas TV Manado kan bironya cuman dapat slot lokal itu di pagi 2,5 jam. Jadi ya kita cuma siaran pagi. Kalau misalnya ada penugasan dari Korlip liputan, turun liputan. Jadi tergantung penugasan aja sih. Karena belum karyawan tetap. Kalau karyawan tetap kan harus intens di kantor. Terus harus ada liputan setiap hari. Karena Tasya baru selesai kuliah, jadi ini masih dalam proses peralihan. Jadi masih freelance dan cuman siaran aja sama liputan, itu pun kalau ada penugasan aja dari Korlip gitu. Selain itu ya job sehari-hari misalnya MC kayak hari ini, dan ada seperti apa ya, konten kreator lah begitu di beberapa job kayak bikin video. Ada misalnya dari pihak
wisata yang di Manado, misalnya destinasi wisata, misalnya di Kimuwu gitu. Mereka dorang panggil Pak Tasya untuk produksi dorang video, promosinya Padis Kimuwu. Biasanya cuman begitu. Kayak job-joban freelancer lah ya, bikin video, jadi konten kreator. Sejauh ini hanya itu sih tugas sehari-hari gitu. Yang bikin kesibukan sehari-hari cuman seputaran itu aja gitu. Yang pasti di dunia multimedia lah tetap gitu. Benar. Masih di dalam daerah-daerah multimedia ya. Iya, betul. Oke, langsung nih pertanyaan selanjutnya nih. Sudah berapa lama sih Tasya Lensun ini, Anastasia Lensun ini bekerja sebagai presenter di Kompas TV Manado? Kalau berapa lama di Kompas TV Manado itu sebenarnya masuknya di 2017. Tapi waktu itu sebenarnya ingatnya cuma 1 bulan, di bulan April kalau nggak salah 2017. Mar waktu itu udah sempat resign. Jadi pas masuk 1 bulan awal di 2017 ada pindah ke Kawanwa TV. Nah pas pindah ke Kawanwa TV itu 7 bulan, jadi sampai akhir tahun 2017 Desember resign lagi dari Kawanwa TV, terus di awal 2018 Januari masuk lagi ke Kompas. Jadi sih kalau menurut Tasya hitungannya ya dihitung aja dari tahun 2018 karena di 2017 itu kan cuma 1 bulan. Jadi 2018 sampai sekarang ya, so 3 tahun 9 bulan lah sampai sekarang untuk di Kompas TV Manado gitu. Kalau belajar jurnalistik ya sekitar 4 tahun. No? Ya. Wah, luar biasa, cukup lama juga ya, lumayan lama ini. Lumayan. Sudah banyak jam tayangnya. lumayan. Masih banyak lah ya yang lebih senior gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih ceritanya Tasya memilih berkarir sebagai presenter? Ceritanya memilih berkarir presenter sebenarnya tidak begitu direncanakan jujur. Karena sebenarnya nggak pernah misalnya bergaul dengan orang-orang yang di broadcasting atau misalnya berteman dengan orang-orang jurnalis, itu sebenarnya nggak pernah. Karena kan Tasya tinggal di Wangurer. SMA itu pernah SMA di Manado cuman kelas 1, habis itu pindah ke Minut. Jadi cuman Air Madidi Wangurer. Toh kalaupun ada mau ke Manado ke pusat kota ya cuma hal-hal tertentu, kalau mau belanja misalnya tuh nonton berjalan, tapi nyanda selalu bergaul di Manado. Jadi cuman ya Wangurer Manado sampai akhirnya di tahun 2016 itu kebetulan kita ikut pas lulus 2016 SMA kita otomatis langsung cari mau ikut tes masuk kuliah gitu. Jadi ada 5 tes nih Injil yang sebenarnya semuanya 5-5-nya gagal. Wah, 5-5-nya gagal ini. Mulai dari tes polisi, tes SNMPTN masuk teknik sipil, SBMPTN masuk teknik sipil lagi, terus sekolah kedinasan dinas perhubungan waktu itu, sampai beasiswa yang area tambang ke Cina. Kan ada yang di Likupang itu dapat kesempatan kuliah di Cina. Kelima-limanya ini gagal semua di tahun 2016. Sampai waktu itu drop di rumah Sonin tahu mau bikin apa, sampai ya sebab pikir malas ras dulu kok sampai itu mau pikir tapi jalan sebenarnya ke depan ini apa, karena mau lihat teman-teman lain sekali tes T2 atau sekali tes SNMPTN itu selalu lulus, sementara kita Tuhan kayak kita 5 kali tes semuanya gagal. Sebenarnya tapi jalan keluar untuk tapi masa depan ini apa Tuhan begitu dong. Sampai akhirnya down mama, kita sampai bilang ke mama dan papa, mau istirahat dulu 1 tahun. Tahun depan kita mau pikir lagi apa yang kita langkah ke depan mau ambil gitu, mau ikut tes apa atau mau kuliah atau apa itu nanti juga tahun depan. Terus itu kan di sekitaran Juli Agustus. Nah di Oktobernya ada pemilihan duta daerah yang untuk Keke Minut. Kalau di Minut kan ada untuk Keke, kalau di Manado Nyong Nona Manado gitu. Nah sebenarnya kalau teman-teman Tribuners lihat tapi tampang begini yang sekecewek-cewek kan itu beda sekali dengan aslinya atau dulunya gitu. Dulu tuh masih sering bawa motor besar, masih bawa moge, terus tomboy, jarang banget pakai rok, palingan cuma ke gereja atau ke sekolah gitu misalnya. Nah sekarang karena tuntutan pekerjaan jadi udah sering pakai rok gitu, sering make upan gitu. Tapi tomboy masih ada lah ya. masih main ngetrail lah ya. Tapi itu duta-dutaan yang kayak untuk Keke, pageant itu bukan passionnya Tasya gitu. Jadi pas ditawarin mama, pas mama bujudang mau ikut ini,
langsung 100% tolak. Sudah cuma bukan tapi passion ikut yang begini-begini gitu. Sangat-sangat tidak pede begitu. Tapi dibujuklah sampai akhirnya camat yang di Likupang Selatan bujuk Pak Tasya gitu, karena memang waktu itu kok mama sekdes. Jadi Tasya sering main ke kantor kecamatan bareng mama, sampai akhirnya dilihatlah sama si camat, oh nganape anak seiko jo untuk keke. Akhirnya dorong buju dengan satu syarat waktu itu. Tasya waktu itu cuma bukan niatnya justru mau ikut itu. Yeah. Tasya cuma kasih syarat ke mama karena waktu itu giat-giatnya ikut pramuka gitu kan. Giat-giatnya berkemah. Pokoknya mama kita ikut untuk keke, Mar kalau kita mau berkemah jangan pernah larang gitu, karena biasa kan dapat larang tuh orang tuh mesti baku buju dulu. Sampai akhirnya mama, oh iya oke, yang penting ikut. Terus Tasya juga bilang waktu itu nggak usah berharap Tasya juara nih mau ikut ini. Mama bilang sudah, yang penting orang ada utusan, yang penting anak ikut. Ternyata juara 2, wakil 1. Luar biasa. Waktu ikut itu jadi wakil 1, padahal waktu itu ya niat mau ikut. Nanti pas masuk di karantina akhirnya seriusin. Jadi waktu karantina benar-benar ikut DP karantina betul-betul, terus menunjukkan kualitas diri seperti apa gitu. Jadi ada penilaian lah ya di selama karantina itu. Waktu semua naik panggung di Utu Keke, DP pas DP hari H itu naik panggung, Sony mau naik panggung sebenarnya. Karena so down dengan penonton yang banyak waktu itu. Terus memang Sonya nggak percaya diri karena sampai saya bilang, mah kita ini belum ada pengalaman sama sekali. Terus waktu itu saingannya ada yang lulusan IPDN, ada yang ikut pageant dari mana-mana. Sementara Anastasia Lensun baru lulus SMA, itu dengan bukan passion, tomboy waktu itu, tomboy sekali. Aduh mak, saya mau nepang, semua pulang. Padahal semua makeup ini sudah gaun, lu semua pulang juga kita. Sampai akhirnya buju. Nah waktu itu ada kita teman yang selama karantina baku-baku bawa dengan kita. Kayak paleta baku-baku bawa karena DPKK itu tapi satu angkatan di SMA. Baku-baku bawa orang ini, nah dia ada kayak guru, kayak ada DP pembina lah yang bawa dia gitu, yang saya belajar, orang broadcasting, dia nama Sandi. Nah si Kak Sandi ini akhirnya bercerita dengan kita waktu itu. Dia kasih motivasi, kasih penguatan, dia kasih ajar malam hari itu catwalk, baru belajar malam itu sebelum naik panggung, belajar catwalk, belajar tidak demam panggung seperti apa. Dia kasih motivasi ke Tasya sampai akhirnya naik panggung juara. Ternyata si Sandi ini adalah orang broadcasting. Jadi dia sudah pernah jadi presenter di Jakarta, Antv dan Global TV. Kemudian dia pulang ke Manado gitu. Ketemulah sama dia di momen untuk kayak ini. Sampai akhirnya karena baku kenal, si Sandinya bilang, Dek, kalau kamu tertarik, kakak bisa latihin kamu presenter. Tapi tidak menjanjikan kamu untuk jadi sesuatu, misalnya jadi presenter atau apa. Itu tinggal dari usaha kamu dan sisanya biar Tuhan yang atur gitu. Benar. Sekali aja ditawarin, nggak dipanggil-panggil lagi, misalnya nyanda kurang dia ada dusu-dusu, mari latihan, enggak. Jadi memang cuma satu kali ditawarin, kita yang dusu ke dia untuk minta waktu latihan. Dia cuma kasih nomor Sandi, waktunya kita hubungi di WA, hai Kak Sandi, ini Tasya yang waktu itu di malam untuk kayak bla 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 bla. Oh iya, selamat ya, begini. Terus ya udah, Tasya bilang gimana Kak, katanya mau latihin presenter dan bla 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 bla. Boleh, silakan datang ke Manado, begini. Terus dia juga ngasih kayak hari ini Sondak, terus ada Keisha Hinonaung, kemudian ada Keisha Warung juga pernah kayak sekali 2 kali dia kasih latihan. Sampai Tasya juga sampai tertarik pas lihat, oh ternyata ada beberapa orang juga yang sudah pernah latihan sama Kak Sandi gitu. Sampai akhirnya Tasya pakai motor dari 1 minggu itu mungkin cuma 2 kali bolak-balik Wangurer Manado, baku dapat yang Sandi di Manado sini. Sampai akhirnya lebih intens lagi, hampir setiap hari di setiap minggu itu datang latihan. Pergi pulang, pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam dengan motor antara Manado dengan minut. Cuman mau latihan. Nah dari situ Kak Sandi kasih latihan presenter program pertama. Kemudian kasih latihan presenter sport. Jadi program jalan-jalan, sport, kemudian dikasih latihan live report, kemudian dikasih latihan bagaimana cara baca berita news. Jadi presenter news gitu. Kemudian dikasih latihan juga cara bikin naskah.
Jadi step by step lah ya, dari yang mungkin paling termuda gitu kan, presenter program, terus naik ke sport gitu, sampai akhirnya semuanya Tasya bisa. Nah akhirnya si Sandi ini kasih baku dapat Tasya dengan orang Kompas TV. Waktu itu masih korlipnya Kak Hence. Jadi ketemu Kak Hence, dipromosiin begini. Terus Kak Hence bilang, udah coba aja dulu dia, casting aja dulu. Waktu itu langsung dicoba ke presenter program Pesona Sulawesi Utara, kita ke Muda Inding bla bla bla. Ya udah akhirnya diterima jadi presenter. Tapi waktu itu masih sama Kak Jili. Masih sama Kak Jili. Tasya tandem. Nah, Tasya kan baru belajar nih. Sama Kak Jili yang udah profesional, otomatis tenggelam dong ya. Pas ngomong agak tenggelam. Nah, waktu itu akhirnya Tasya dapat tawaran untuk program sendiri di Kawanwa TV. Waktu itu program Bapontar pakai motor. Di Kawanwa TV pindahlah. Nah, sambil banyak belajar juga di Kawanwa TV. Setelah di akhir di Desember ada yang sudah tidak nyaman aja, yang sebaiknya nyaman di kantor, akhirnya resign. Dipanggil lagi, ditelepon lagi sama Kompas TV karena posisi presenter juga waktu itu kosong. Dipanggil Tasya. Nah, akhirnya Tasya yang bawain program Pesona Selutnya sendiri. Dari program itu kemudian dicobalah baca berita di studio. Dicoba, setelah baca berita sudah mulai live, dicoba lagi live report. Setelah live report diajarin lagi cara pengambilan gambar VJ di lapangan. Terus sampai bikin naskahnya, sampai bikin berita. Jadi sekarang Tasya mau presenter program udah bisa, presenter sport udah bisa, presenter berita di studio news anchor udah bisa. Terus ngambil gambar juga udah bisa sendiri, walaupun nggak sejago kameramen pada umumnya ya, tapi kalau standar-standar ambil gambar sendiri Tasya juga udah ngerti cara pengambilannya. Bikin beritanya juga Tasya udah bisa gitu. Jadi semua yang Tasya pelajari di awal udah bisa dipraktekkan semuanya di lapangan. Tasya juga sembari itu 3 tahun di perjalanan di Kompas TV itu banyak belajar dari teman-teman yang di Kompas gitu. Korlip ajarin bagaimana cara bikin berita ini, sampai akhirnya pas masuk di televisi berubah pikiran, nggak jadi kuliah ambil teknik sipil. Yang sebenarnya awalnya mau ambil kuliah teknik sipil, berubah jadi ilmu komunikasi, terus ambil konsentrasi jurnalistik gitu. Jadi sebenarnya 5 kali gagal ini menghantar Tasya ke dunia yang sekarang. Jadi pernah jatuh 5 kali, ternyata nggak sengaja ikut untuk keke yang sebenarnya hanya dibujuk buat ikut, itu menjadi jalannya Tuhan untuk dibawa ke sini gitu, ketemu orang broadcasting, belajar tentang broadcasting, tentang pemberitaan semuanya, dunia penyiaran, sampai akhirnya jadi presenter gitu, dan ketemu banyak orang, jadi lebih banyak relasi gitu kan. Akhirnya jadilah Anastasia Lensun. Gitu. Jadi kisahnya kalau makanya teman-teman Tasya yang SMA kayak siapa nggak boleh jadi presenter kan gitu. Apalagi dulu SMA kan badan agak lebih gemuk gitu kan. Terus malas sekali dengan penampilan dan cuek gitu. Dengan cuman mau misalnya pi acara cuman dia pakai sendal, pakai kaos oblong begitu dan jadi cuek sekali. Siapa nggak boleh mau jadi presenter gitu. Heran-heran Jadi sebenarnya jalannya waktu untuk kayak itu, ketemu orang broadcasting di situ, latihan sampai sekarang begini. Gitu ceritanya. Jadi kalau mau bilang cita-cita presenter dari kecil enggak sebenarnya. Nyanda, cuman ternyata jalan Tuhan ke sini. Gitu. Menarik sekali nih Tribuners. Ternyata panjang ceritanya. Perjalanannya panjang. Iya, tapi menarik dan menginspirasi juga. Iya. Selain kegagalan itu ternyata ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan yang lain. Sehingga itu jadi malah terbaik. Iya, malah jadi jalan terbaik gitu, sesuai dengan waktunya Tuhan gitu. Iya, oke, menarik nih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih. Tadi untuk yang menaik tadi untuk sehingga memilih berkarir. Nah, kalau cita-cita tadi sudah dibilang ya. Iya, sebenarnya bukan cita-cita presenter. Sebenarnya dulu bercita-cita itu jadi kontraktor ataupun arsitektur. Jadi jadi Tasya sebenarnya dulu SMA seneng gambar, tapi bukan gambar-gambar yang kayak kartun, gambar perspektif kayak perspektif 3 titik hilang, teknik sipil gitu. Kan ada yang namanya perspektif 3 titik hilang. Jadi seneng aja gambar gedung, gambar kursi, gambar meja, karena itu memang kita di SMA ada nih di seni gambar, ada yang khusus diajarkan cara menggambar kursi itu seperti apa, pakai titik-titiknya untuk kemudian dijadikan kursi gitu.
Sama gedung juga begitu, diajarin cara titik-titiknya untuk ambil jadi gedung, bukan cuma sembarangan gambar gedung ya, tapi memang pakai titik-titiknya gitu, perspektif tiga titik hilang namanya, masih ingat gitu. Nah jadi kayak ketemu aja waktu SMA, rupa tapi passion tuh ini no, kita boleh alih karena waktu itu kita petang-tang petugas, kita yang jebeking waktu itu. Bayangkan di SMA kita bikin petang-tang petugas menggambar ada sekitar 8 atau 10 orang, satu gambar 20.000 waktu itu. Jadi dari SMA suruh pakai apa ya? Soban cari dah, secari doi karena mau bikin petugas mau gambar 20.000 satu gambar. Jadi kayak sesama dengan orang teknik lah ya, arsitek pada umumnya lah ya, mau gambar bayar gitu. Mah 20.000 itu so banyak waktu itu. Nah ada 8 atau 10 orang waktu itu SMA. Jadi gambar dapat duit gitu. Jadi ya makanya waktu itu ikut tes teknik sipil gitu. Tapi nyandak lulus. Ternyata akhirnya ya jadi presenter gitu. Berubah lagi ceritanya. Mantap sekali Tasya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, siapa nih yang mendorong sosok siapa yang mendorong atau berjasa sehingga Tasya boleh berkarir sebagai presenter ini? Sosok yang mendorong orang tua lah pasti. Yang pertama mama sama papa. Walaupun secara jujur ya Tasya tuh lebih kayak ke orang yang bisa dibilang mandiri lah ya, karena berjuang sendiri. Kayak misalnya dari Manado tidak mengharapkan untuk jadi presenter awalnya, yang penting cuma latihan aja, latihan, ternyata jalannya ke sini. Jadi bukan kayak misalnya mama atau papa antar dari Wongurer ke Manado latihan seperti anak-anak sekarang yang dimanja dengan misalnya mama dan papa antar tuh pakai oto datang latihan les. Enggak, jadi selama latihan itu enggak pernah mama dan papa antar 2 bulan full latihan. Pak Sandi waktu itu. Jadi cuman datang sendiri pakai motor, pulang sendiri. Palingan mama kalau mau datang cuman kayak mau ketemu Sandi, orang datang ngobrol, makan gitu. Habis itu udah pulang. Jadi yang memang latihan sendiri itu ya sendiri gitu. Tapi memang secara tidak langsung gitu, mama dan papa selalu kasih dorongan di rumah gitu, kasih motivasi bagaimana kalau memang mau seriusin di satu bidang betul-betul serius, jangan main-main dan lihat peluang. Kalau nggak latihan sekarang presenter, ya tekuni itu. Terus lihat peluangnya seperti apa, pinter-pinter melihatlah peluang sekarang itu seperti apa. Jadi dorongan dari mama dan papa itu betul-betul ada, betul-betul terasa gitu. Dan selalu kasih motivasi, kasih pembelajaran bagaimana orang mau menghadapi keadaan sekarang gitu. Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, apalagi Tasya harus hidup di perkotaan begitu sendiri kan, nyanda tinggal dengan orang tua gitu. Harus mau bakos sendiri, kerja sendiri, atur keuangan sendiri gitu. Dengan ada istilah kan begini, orang kalau sekerja minta doi pak orang tua pasti malo toh. Jadi harusnya orang yang mau kasih doi pak orang tua toh. Karena kerja aku minta doi pak orang tua kan malo. Nah sementara waktu itu kan Tasya kerja sambil kuliah, jadi benar-benar mau mengatur bagaimana itu keuangan antara mau kuliah, antara kebutuhan hidup misalnya kos, makan, minum setiap hari, kebutuhan lain. Nah itu yang sampai akhirnya mendorong Tasya, mama yang ajarin bagaimana kemudian memanage antara keuangan sampai waktu juga. Nah itu semua dari mama dan papa gitu dorongannya. Ya palingan kalau misalnya Tasya nggak sempat pulang, mama dan papa yang datang ke Manado gitu, datang ke kos. Ya mama sih karena Tasya juga kalau misalnya ada kayak sesuatu misalnya di kantor atau pekerjaan apa itu selalu ngobrol sama mama sama papa gitu. Ada beberapa keputusan yang harus diambil, pasti walaupun Tasya tetap pikir mau ambil keputusan apa, pasti koordinasi ataupun ngobrol dulu dengan orang tua, bercerita dulu dengan orang tua bagaimana nih keputusan ini menurut mama bagaimana gitu. Atau misalnya kita ada sesuatu dan kita mau begini. Nah, walaupun kita semua menentukan tapi mau, tapi kita tetap kasih tahu ke orang tua supaya juga orang tua boleh kasih saran, boleh kasih dorongan dan boleh kasih motivasi itu seperti apa gitu. Sejauh ini itu sih orang tua dengan ya kalau dalam kesehariannya ada teman-teman gitu, teman-teman yang selalu kayak misalnya di kuliah sambil kerja, terus ada hal-hal yang kayak
mesti bikin tugas kuliah, masuk kecapean di kerja sampai akhirnya nggak bisa bikin tugas. Itu ada teman-teman yang dengan senang hati menawarkan diri, mau bikinkan kita tugas sampai akhirnya aman. Makanya ya sangat bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, dengan kedua orang tua yang masih lengkap, teman-teman gitu, orang-orang terdekat, orang tersayang dan tercinta gitu. Yang pertama tadi. Iya. Itu dia ya, orang tercinta gitu ya, tercinta dan tersayang, yang selalu mendukung, mensupport gitu, yang memotivasi ya, bukan cuma mensupport dalam kata-kata tapi juga dalam tindakan gitu, termasuk ya pacar gitu misalnya. Ada kebutuhan-kebutuhan apa dibantu gitu kan, kemudian motivasi-motivasi yang kayak misalnya down ketika ada masalah di pekerjaan dan juga masalah di kuliah gitu, waktu itu down ya, mereka-mereka lah yang selalu menyupport, yang selalu memberikan dorongan untuk tetap maju dan sampai sekarang gitu. Yang kasih semangat lah ya. Iya betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, suka duka sebagai seorang presenter. Suka duka, yang mana dulu ini mau bahas, suka atau duka? Ayo. Orang ke duka aja dulu kan, supaya dia suka ke belakang. Banyak sebenarnya antara suka dan duka itu banyak. Kalau orang bahas dukanya, sebenarnya kalau Tasya selama ini ya menikmati ya, karena memang kalau kerja kalau orang nikmati sih DP duka boleh orang bikin jadi suka gitu. Cuman ya orang juga nggak bisa pungkiri atau nggak bisa berbohong, ada lah ya situasi-situasi yang menyedihkan atau situasi-situasi yang tidak menyenangkan gitu, bisa dikatakan duka lah ya, tidak menyenangkan. Misalnya begini, orang kan itu di dunia jurnalistik tantangannya besar. Di dunia jurnalis itu tantangannya besar. Kenapa? Karena seorang jurnalis ini harus memiliki mental yang benar-benar kuat gitu. Jadi kalau Tasya tuh selalu sharing ke teman-teman, kalau yang mau masuk jurnalis mau bilang begini, jurnalis ini pekerjaan semi-semi militer, siap kapan saja dan di mana saja gitu. Jadi nyandak cuma jam 8 sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 4 sore shift-shiftan begitu kerjaannya, atau sama dengan PNS atau sama dengan karyawan kantor yang cuma 8 jam kerja atau 12 jam kerja pulang. Orang ini nyandak kapanpun. Kenapa kapanpun? Karena walaupun orang satu hari so kerja so pulang, pun tiba-tiba tengah malam gempa, itu orang kerja. Yeah. Jadi kalau gempa bukan BMKG yang kerja sendiri, orang lah jurnalis kerja, karena orang yang mesti cari informasi, orang lain yang lari ke tempat aman, orang justru yang mendekati situasi rawan, karena orang mau ambil informasi, kasih tahu ke publik, karena orang ya, jurnalis yang harus benar-benar paling tahu lah ya, istilahnya orang yang mesti paling tahu, karena orang yang penyebar informasi. Jadi itulah kenapa kita bilang kerja kapan saja dan di mana saja, karena tiba-tiba begini, seperti yang Tasya pengalaman kaget-kaget gunung Soputan meletus, orang ada di Manado, orang mesti ke Mitra, dan itu dikejar-kejar dengan deadline gitu. Hari ini di Manado, besok ke Mitra, besoknya lagi ke Minut, besoknya lagi pindah ke misalnya ke Talaut, dapat tugas luar daerah gitu kan. Nah itu dia, kapan saja dan di mana saja, itu yang orang benar-benar mesti siap, punya mental kuat gitu. Dan yang itu sebenarnya kalau orang nikmati aman-aman aja, nyaman-nyaman aja, karena Tasya hampir 4 tahun ya merasa aman-aman aja, karena begini, Tasya yang sendiri yang punya sifat apa ya, seseorang yang suka akan tantangan mungkin ya, karena Tasya challenging maunya, jadi hal-hal yang seperti itu bisa keterima. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya mental kuat seperti ini, mungkin dia tidak akan bertahan di dunia jurnalis gitu. Nah, yang menjadi dukanya justru adalah orang ini yang perempuan. Kenapa? Karena kalau laki-laki, kong dia mau liputan tengah malam ke gempa, misalnya yang barusan jam 12 tengah malam dapat telepon harus ke lokasi gempa. Kalau laki-laki mungkin aman-aman. Tapi kalau orang pasti orang takut mau keluar sendiri tengah malam. Toh, kedua orang mesti izin orang tua. Orang tua pasti nggak mau kasih izin orang tengah malam perempuan pergi sendiri. Nah, itu dukanya.